Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini bersama dengan Ustadz Sobah untuk membahas podcast pada hari ini, dan tidak lupa juga sholawat salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabiin Islam yang sana ini. Insyaallah hari ini kita akan bahas Marhaban ya Ramadan di podcast Masjid Agung Al-Azhar. Dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana William? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Ini bentar lagi mau puasa nih Ustaz. Iya betul. Gimana persiapan puasa gimana? Wah, insya Allah saya udah siapin mental Ustaz. Siap, insya Allah. Nih Ustaz, jadi kan saya heboh nih ya, marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan gitu kan. Kira-kira apa sih Ustaz makna dari marhaban ya Ramadan itu Ustaz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa sahabat Al-Azhar yang berbahagia, ternyata sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu agung yang namanya Ramadan. Nah, maka tradisi masyarakat Arab itu kalau ada tamu datang itu disambut ya dengan istilah, ada dua istilah sebetulnya. Ada ahlan wa sahlan, kemudian ada marhaban. Nah, kalau orang-orang yang hadir itu lebih cenderung dengan menggunakan ahlan wa sahlan, bahkan ada yang digabung ahlan wa sahlan wa marhaban ya William umpamanya begitu. Tapi kalau yang bukan manusia, ini yang makanya seperti juga Ramadan gitu, yang digambarkan seperti tamu gitu, seperti orang gitu, tapi dibayangkan adalah bulan gitu, maka tidak digunakan ahlan wa sahlan, tapi digunakan dengan marhaban ya Ramadan, yang terjemahannya kira-kira adalah selamat datang atau kami menyambut kedatanganmu wahai Ramadan. Nah, maka bulan Ramadan itu tamu kita, kaum muslimin yang akan menerima tamu sebagaimana layaknya seseorang menerima tamu. Apa-apa yang kita persiapkan dalam rangka menerima tamu itu? Apakah kita menyambut tamu yang namanya Ramadan itu dengan bagus atau sekedarnya, apalagi naudzubillah asal-asal. Soalnya ada ini setelah bulan Ramadan tiba itu kan udah siapkan. Tapi juga ada lagu baru Ustaz. Tiba-tiba Ramadan. Kaget itu Ustaz. Apa itu maknanya? Kalau yang lagu pertama itu ada keinginan kita untuk menyambutnya. Nah, tapi kalau yang lagu kedua itu kaget. Jadi nggak tahu tiba-tiba kok sudah Ramadan datang gitu ya. Kita tidak persiapan. Insya Allah kita sekarang di tanggal berapa nih sekarang? Insya Allah Ramadan, dan oleh karenanya insya Allah tidak tiba-tiba Ramadan, tapi selamat datang Ramadan. Ustaz, kira-kira apakah arti dari bulan Ramadan ini? Kenapa menjadi bulan istimewa dibanding bulan Ustaz? Apakah karena banyak makan gratis atau karena ada THR dari bulan Ustaz? Iya, Ramadan menjadi bulan istimewa. Ya Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, itu inti daripada kenapa Ramadan itu
menjadi istimewa, dan oleh karenanya kita harus persiapkan dalam menyambutnya dengan sebaik mungkin. Kita suguhi, kalau tamu itu kita suguhi makanan yang terbaik yang kita siapkan di rumah itu. Kita dudukkan di ruangan yang terbaik yang kita miliki. Kita ada gupuh, suguh, saguh gitu. Jadi tamu itu hendaknya ada dengan gupuh, cepat, jangan udah ketuk-ketuk udah assalamualaikum, tenang-tenang aja di dalam kamar, belum juga membukanya gitu. Suguh itu apa? Memberi sesuatu, memberi minuman, makanan, dan yang ketiga saguh, siap untuk apa kira-kira yang dibutuhkan atau yang diinginkan kedatangan tamu ini ke rumah kita, apa ini yang diinginkan ini. Nah, Ramadan itu hendaknya kita juga berupaya untuk bupo gitu. Jadi apa nih yang perlu kita siapkan, apa nih? Ramadan mau datang nih. Bagaimana dengan fisik kita? Bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana dengan kendaraan kita? Bagaimana juga dengan hati kita? Sudahkah kita menyiapkan atau belum? Jangan-jangan ini udah sebentar lagi Ramadan, rumah kita masih berantakan semua. Nah, maka adalah yang membersihkan, ada yang ngecat, ada yang merenovasi, ada yang bagaimana, terserah itu bagaimana yang dalam hal kupuh itu. Sungguh sediakanlah hal-hal yang mendukung dari kedatangan Ramadan itu. Bagaimana nanti kegiatan-kegiatan amalia yang ada di bulan Ramadan itu harus kita siapkan. Nanti ada taraweh, apa-apa yang kita siapkan. Nanti ada puasa, apa-apa yang kita siapkan dalam rangka puasa. Nanti ada tadarus, apa-apa yang kita siapkan dalam rangka tadarus. Sarung sudah punya atau belum? Jangan-jangan sarungnya sobek. Mau kena lusuh, baru, bersih, atau kumuh, atau gimana, berantakan ini. Pastikan semua tersedia dengan baik agar di bulan Ramadan nanti bisa menjalankan dengan yang terbaik. Nah itu oleh karenanya Ramadan ini hendaknya kita persiapkan. Nah, nanti di bulan Ramadan itu sendiri tentu kita punya berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, sekiranya Ustaz, di bulan Ramadan tuh apa sih yang misalnya tuh beda banget dari bulan yang bisa kita lakukan, dan itu pahalanya besar banget Ustaz di bulan Ramadan? Ya, jadi Ramadan ini digambarkan sebagai bulan yang istimewa, bulan yang terbaik. Karena apa? Karena ada Al-Quran. Karena ada Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Bahkan turun pertama kali ke langit dunia di malam tertentu, itu menjadi malam istimewa. Jadi malamnya saja malam istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tidak hanya satu malam yang istimewa, satu bulannya ini menjadi bulan istimewa. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun, dan Al-Quran itu membawa itu hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dengan turunnya Al-Quran itu, maka manusia mendapat hidayah, mendapat petunjuk yang tadinya gelap menjadi terang. Minadz-dzulumati ilan nur. Yang tadinya tidak tahu jadi ngerti, jadi pinter. Maka turun ayat pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini hudan, obor di tengah gelap, kita pengen jalan, nggak ada lampu, lalu ada lampu yang datang dibawa oleh orang, atau ada senter yang datang
bawa orang, yang menunjukkan jalanmu itu ke arah sana. Huda. Ini yang membawa tidak sembarang manusia. Yang membawa adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia membawanya tidak atas inisiatifnya sendiri, tetapi atas petunjuk dari Allah, atas perintah Allah. Hudan linnas, menunjukkan, William, jalanmu ke sini, bukan ke sana. Jalanmu ke sebelah sana, bukan ke sana. Begitulah dalam kehidupan kita diarahkan oleh Al-Quran sebagai hudan linnas, hudan untuk kita semua. Nah, yang kedua adalah kenapa menjadi istimewa? Karena Al-Quran diturunkan yang akhirnya Al-Quran itu memberikan bayinat. Apa bayinat itu? Penjelasan. Tadinya semuanya yang kelihatan indah di mata, yang kelihatan bagus di ini, yang kelihatan ini dicoba dimakan. Semua dimakan. Ini ada kue enak, makan. Tapi penjelasan beragam, lihat halal, thayyib atau tidak. Kalau halal, mana yang disebut halal itu mana? Yang kalau haram, mana yang disebut haram itu? Ada penjelasan dari Al-Quran. Mana yang thayyib itu? Mana makanan yang dianggap halal? Mana baju yang dianggap halal? Mana yang dianggap haram? Dijelaskan semuanya. Al-halalu bayyinun, kata Rasulullah. Yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun. Dan begitu pula yang haram itu juga jelas ada keterangannya di dalam Al-Quran. Kalaulah tidak dijelaskan lagi oleh baginda Rasulullah SAW. Sedangkan yang remang-remang, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihat. Sedangkan yang diantaranya itu yang enggak jelas, yang meragukan itu adalah masuk dalam kategori apa? Syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang masuk dalam syubhat yang enggak jelas, yang enggak ini diambil juga, maka dia masuk ke haram. Itulah maka kalau enggak jelas, masih ragu-ragu, jangan disentuh. Ini makanan milik siapa ini? Milik William atau milik Soba? Kata donor. Terus si donor nggak peduli, ambil saja. Padahal nggak jelas, punya William berarti dia. Ini nggak boleh. Ini syubhat. Waman waqaf. Kenapa bulan ini menjadi istimewa? Karena Al-Quran turun menjelaskan rincian dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Makanan kita, tempat kita, ya, uang kita, ya, kerjaan kita, ya, pendapatan kita. Itu dijelaskan oleh amal yang kita kerjakan, apa yang bisa dikerjakan, apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Itu semuanya dijelaskan sebagai bayinat. Nah, yang ketiga adalah furqan. Apa itu furqan? Al-Quran itu menjadi pembeda antara yang salah dan yang benar. Ini salah atau ini benar. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang halal atau yang haram. Sehingga bulan ini menjadi bulan istimewa karena siapa-siapa yang bisa menjalankan Ramadan ini dengan baik, mengacu dari Al-Quran yang diturunkan itu, setidaknya kita mendapatkan 3. Kita mendapat petunjuk, kita lebih jelas dalam beragama nih, tidak ragu-ragu, ya. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi orang-orang yang mampu membedakan. Jangan semuanya dimakan, semuanya diambil. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu lalu menghalalkan segala cara. Ini tidak boleh.
Maka Ramadan ini menjadi istimewa, dan tidak hanya disebut sebagai istimewa, tapi karena bagaimana kita bisa berdekatan dengan Al-Quran. Itu rangkaiannya nanti ya. Jadi bagaimana kita bisa berada dalam situasi Ramadan yang istimewa itu, harus dihubungkan dengan Al-Quran itu, yaitu bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran supaya kita mendapatkan hudan bayinat furqan. Karena Masya Allah Ustaz ya, kalau bulan Ramadan tuh rasanya tuh mau beribadah tuh semangat banget gitu. Kalau makin dosa kayak dosa banget rasanya gitu. Iya. Jadi makanya sering banget bulan Ramadan, lah minimal hatam 1 juz gitu. Hatam satu Quran lah pokoknya gitu. Iya. Kira-kira gimana Ustaz? Iya. Dan oleh karenanya, supaya kita berada dalam bulan yang istimewa dengan keberadaan yang sesungguhnya, buatlah target-target. Target-target dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam beribadah, dalam berkomunikasi sosial dengan masyarakat. Bikinlah target-target. Umpamanya yang tadi kan di bulan Ramadan ini kita harus berupaya untuk mendekat sedekat-dekatnya dengan Al-Quran, ya kan? Nah, apa saja bisa dekat dengan Al-Quran itu apa saja? Macam-macam. Ada membaca Al-Quran, membacanya. Jadi kita targetkan membacanya. Minimal setiap habis sholat 1 juz. 5 kali sholat berarti 5 juz. Sehari 5 juz, 5 kali 30 berarti sama dengan 5 juz, 30 bagi 5, 6 minggu. Jadi hampir satu selesai. 150 lebih. Iya, selesai khatam 3 kali. dari sisi membacanya. Dalam rangka ingin berdekatan dengan Al-Quran, membacanya. Dibuat target. Membaca Al-Quran dibuat target. Saya dalam seminggu khatam. Ada yang begitu. Berarti 1 bulan saya khatam 4 kali. Ada yang punya target lagi, bacanya bagus. Ini setiap hari saya khatam Al-Quran. Umpamanya kalau itu target dari sisi ini. Tentu saja dalam membuat target-target jangan juga berlebihan. Lalu sebelum Ramadan diagendakan ini targetnya ini membaca ini, tapi ternyata gagal semua dalam hal target membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran tidak didekati hanya dengan membaca. Selain membaca juga mengerti maknanya, tahu terjemahnya, maka dibaca juga terjemahnya, apa sih artinya, gitu kan? Berupaya memahami isi Al-Quran. Lalu berikutnya ada dibuat target memahami. Memahami ini kan berarti ada studi Al-Quran, kan? Selama bulan Ramadan ini saya akan ikut kajian. Berapa kali kajian? Melotot ke Masjid Agung Al-Azhar. Di Masjid Agung Al-Azhar ada berapa kali kajian ini? Ada kajian sebelum buka, ada kajian tarawih, ada kajian subuh, ada kajian yang diselenggarakan oleh anak-anak, ada Aili, ada Yis, ada beberapa anak mahasiswa dan lain sebagainya. Dibuat target. Saya mengikuti kajian-kajian Al-Quran. Ini target yang berkaitan dengan Al-Quran. Belum menghafal. Mungkin mumpung di bulan Ramadan, saya upayakan untuk tambah hafalan saya. Umpamanya dulu hanya surat-surat pendek hanya 5-10 surat pendek. Saya ingin di bulan Ramadan ini tambahlah 1, 2, 3, 4 surat umpamanya. Dibikin target. Ya, karena kalau kita nggak bikin target, ya 1 bulan itu hilang saja begitu. Semangatnya saja ini, tetapi kemudian hilang tanpa target itu. Lalu ini yang berkaitan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan puasa juga begitu. Berkaitan dengan puasa. Puasa juga dibikin target bahwa Ramadan saya tahun ini puasa saya lebih bagus
dari tahun yang lalu. Kenapa? Karena puasa saya tahun lalu itu siang harinya lebih banyak saya itu tidur daripada beraktivitas. Padahal selama berpuasa itu tidak dimaknai lalu berhenti bekerja, berhenti beraktivitas, berhenti berkegiatan. Justru di saat sedang berpuasa itu kita mencari berbagai kegiatan-kegiatan. Nah, harus ada targetnya. Target bahwa puasa saya tahun ini nanti Ramadan ini harus lebih bagus. Tidak hanya di siang hari hanya tidur-tiduran, hanya bermalas-malasan, nunggu nanti azan maghrib itu, tapi dimanfaatkan dari jam ke jamnya ini, dari waktu ke waktu dengan berbagai kegiatan. Untung yang masih aktif bekerja di kantor dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk berbagai kegiatan selama sedang berpuasa itu, supaya nilai dari puasa ini menjadi lebih bermakna. Soalnya kan ini Ustaz, sering banyak orang bilang kalau tidur tuh di bulan puasa adalah ibadah. Itu gimana tuh Ustaz? Iya. Coba bayangkan kehebatan rahmahnya Allah tentang Ramadan itu. Sampai tidur saja itu ibadah. Tidur saja ibadah. Bagaimana kalau nggak tidur? Kalau berkegiatan? Tentu tidur ibadah itu dimaknai ketika kita tidak boleh juga berlebihan sehingga kita kecapean. Muatan dari keseluruhan 30 hari itu semuanya adalah ibadah. Maka digambarkan di hadis Rasulullah itu futihat abwabu al-jannah, jadi dibukalah seluruh pintu-pintu surga. Wa ghuluqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintunya, dan kemudian dibelenggulah setan-setan. Jadi hal-hal yang baik yang dipersembahkan di bulan Ramadan itu, maka bahkan hanya tidur saja pun dicatat sebagai ibadah. Insyaallah ya. Apalagi tentu ibadah yang paling jangan sampai kemudian berlebihan selama Ramadan nggak pernah tidur, gitu kan? Maka istirahatnya kalian itu juga dinilai sebagai kebaikan, karena tidak mungkin dalam 24 jam orang ini tanpa istirahat, gitu. Maka berhentilah, jangan berlebihan. Ya, waktu studi Al-Quran tadi, waktu beribadah tadi, jangan juga berlebihan sampai kurang tidur. Gunakanlah wa inna li'ainika 'alaika haqqan, bahwa sesungguhnya bagi matamu punya hak untuk diistirahatkan. Istirahat saja itu ibadah, apalagi bekerja, apalagi beraktivitas. Jangan dibalik. Tidur saja udah ibadah, ya udah tidur aja. Jadi nilainya itu yang kita ambil. Mana di antara sekian banyak pekerjaan itu, yang pekerjaan yang ini nilainya 5, pekerjaan yang ini nilai 7, pekerjaan yang ini nilai 8. Tentu yang kita ambil yang nilai-nilai tinggi, gitu, sehingga tidurnya dikurangi. Ya. Kalau hari-hari biasa umpamanya 8 jam, itu umpamanya di bulan Ramadan mungkin bisa dikurangi 7-6 jam. Cukup Ustaz, insyaallah cukup. Jangan justru di bulan Ramadan, di luar Ramadan 8 jam, di dalam Ramadan 12 jam tidur saja. Nah, ini nggak bagus. Nah, masih ada sekian banyak ibadah yang perlu dilaksanakan. Oh ya, saat ngomong ibadah, emang saya lihat yang paling luar biasa di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berpuasa tuh Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz pahalanya Ustaz? Man aftara sha'iman kana lahu min ajrihi la yanqusu min ujurihi syai'an. Siapa yang memberi buka kepada seorang, maka dia mendapatkan pahala seperti
pahala orang yang berpuasa itu. Maka di bulan Ramadan banyak orang berlomba-lomba untuk menyiapkan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Tapi tentu catatannya jangan kemudian kan pahalanya sama dengan orang berpuasa, lalu saya nggak usah berpuasa biar dia saja. Tidak begitu maknanya. Artinya memberi kegembiraan. Lis-shaimi farhatani. Kata Rasulullah, bagi seorang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, yaitu kegembiraan saat berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya nanti di akhirat sana. Nah, mengajak orang atau memberi seseorang agar mereka bergembira di saat berbuka, agar mereka senang dan mereka, tentu itu pahala yang besar. Nah, itu kenapa kemudian memberi buka saja kok sudah ini. Intinya adalah memberi kegembiraan. Yang tadinya susah, lapar, kemudian dikasih makan, senang nggak? Senang. Saat lapar tiba-tiba diajak makan, yuk kita makan ke restoran yuk, senang dong. Nah, kira-kira begitu. Di bulan Ramadan itu Masya Allah, sama-sama minum tehnya, minum teh ketika berbuka dengan minum teh yang biasa di luar Ramadan beda, sama mereknya, ya, tapi minumnya beda. Sama makan buah, tapi makan buah saat berbuka itu nikmat yang luar biasa. Nah, maka orang yang menyediakan buah, yang menyediakan kopi, yang menyediakan teh, yang menyediakan kurma, yang menyediakan makanan berbuka, tentu menjadikan dia berbahagia, bergembira. Nah, maka menyuguhkan, memberikan ini. Subhanallah, di Al-Azhar tradisi itu dilakukan sejak Buya Hamka dulu ada namanya buka musafir. Jadi orang yang lalu lalang pulang ininya nggak sempat sampai rumah berbuka di jalan ini mampir ke Al-Azhar, ikut di bawah ini kita mengadakan buka musafir. Sampai hari ini setiap tahunnya di bulan Ramadan full 30 hari kita sediakan takjil makan berbuka bersama-sama. Kita istilahkan sekarang dengan buka puasa bersama. Siapa saja, yang fakir, yang miskin, yang bersarung maupun yang berdasi, siapa saja ini dipersilakan, laki-laki, perempuan, ada mahasiswa, ada siapa saja dipersilakan untuk berbuka di sini, bergembira bersama-sama. Apalagi tambah dengan ada tausiah dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan kegembiraan. Tentu saja filosofinya kemudian adalah tidak hanya waktu di bulan Ramadan buka saja, tapi di mana-mana pun, entah nanti di bulan Ramadan atau bahkan nanti setelah bulan Ramadan, upayakan, bertekadlah selalu berupaya untuk membagi kegembiraan kepada orang lain. Jangan kita membagi kesusahan atau membuat orang susah, tapi berupayalah untuk membahagiakan, membuat orang bergembira, membuat orang senang, dan begitu seterusnya di bulan Ramadan, termasuk efeknya nanti setelah. Berarti Masya Allah Ustaz ya, kalau ngasih makan di bulan Ramadan tuh paling biasa, dan kalau bisa nggak cuma di bulan Ramadan ya. Betul. Berarti kira-kira apa lagi Ustaz selain berbagi makanan gitu? Ya, di Ramadan yang kita sebutkan tadi puasa, ya kan, berupaya untuk menjadikan bulan Ramadan ini puasanya menjadi puasa yang terbaik. Kemudian yang kedua ada lagi dengan banyak memberi, membuat orang senang, membuat orang gembira, kan begitu. Ini yang satu tadi berurusan dengan diri kita pribadi, puasa, perut kita. Yang kedua tadi urusan dengan orang lain, menggembirakan orang lain, termasuk perutnya orang lain. Maka berpikirlah untuk berbagi. Nah, selain yang berurusan dengan pribadi dan sosial, ya, ada yang berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa bentuknya? Al-qiyam. Al-qiyam itu ibadah sholat. Nah, perbanyak oleh karenanya selama bulan Ramadan ini nanti perbanyaklah dan perbaikilah sholat kita, ya. Nah, yang tadinya sholatnya nggak genap, 5 pun dikurangi, dikorupsi, nah maka upayakan di bulan Ramadan ini bisa full. Yang sudah full saben hari sholat 5 waktu, tambahkanlah dengan sholat sunnah, ya, dengan sholat sunnah, sholat rawatib, sholat malam, apalagi nanti ada taraweh. Memang tidak wajib sholat taraweh, tetapi ini kesempatan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Upayakan bahkan tarawehnya pun jangan sampai ada yang ketinggalan. Syukur-syukur bisa dilaksanakan full 1 bulan ini tarawehnya di masjid bersama-sama. Apakah nanti ke Al-Azhar, setiap malam ke Al-Azhar atau ke masjid yang lain atau apa, upayakanlah berjamaah dalam hal begitu pula malamnya, bangunlah tengah malam, kemudian laksanakanlah sholat tahajud, sholat malam sedapat mungkin, dan upayakan jangan sampai, walaupun ini bukan wajib ya, tapi di bulan Ramadan ini kesempatan untuk bisa melaksanakan apa? Komunikasi hablum minallah, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Nah, disitulah butuh khusyuk, ya, butuh konsentrasi, butuh memahami apa kata-kata yang diucapkan di hadapan Allah. Ya, bagaimana berkomunikasi kepada Allah? Kok nggak tahu apa yang dikomunikasikan? Nah, doa-doanya, mengagungkannya, bacaan-bacaan lafaznya, ya, sedemikian rupa, jangan buru-buru, pelan-pelan, dinikmati, ya, bagaikan dialog antara sang hamba dengan Tuhannya. Anta'budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan waktu kamu menyembah atau beribadah itu, waktu sholat itu kamu melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaulah sekiranya kamu tidak mampu secara kasat mata, dengan mata kepala melihat Allah, maka Allah pasti akan melihat kamu. Nah, jadi pastikan di bulan Ramadan nanti ibadah-ibadah kita yang vertikal, sholat kita, doa kita, ya, munajat kita, takarrub kita kepada Allah itu lebih sering, lebih khusyuk, lebih tepat waktu, jangan mundur-mundur sholatnya. Sholat asarnya terlambat, duhurnya terlambat, maghrib terlambat. Time supaya kita bisa beribadah secara vertikal ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Selain itu juga bisa kita, yang di bulan Ramadan ini kita bisa lakukan selain al-qiyam, selain al-infaq, selain al-asyam, ya, itu adalah apa? Mempelajari Al-Quran. Yang tadi ya, kita sudah bicarakan tadi, bagaimana kita berdekat-dekat dengan Al-Quran supaya di dalam diri kita ada hudan, ada bayinat, dan ada al-furqan. Masya Allah, berarti bulan Ramadan itu sebenarnya memperbaiki diri juga, memperbaiki hubungan dengan orang lain, dengan Allah, ya, terus otak kita, gitu. Jadi pikiran kita, hati kita, fisik kita, ya, fisik kita. Puasa itu membangun juga untuk fisik, buat kesehatan, kesehatan untuk fisik kita, membangun juga untuk hati. Hati kita menjadi lebih jernih, lebih bersih, nggak serakah, karena kita punya, tapi kita tidak makan, tidak kita makan, tapi kita puasa. Yang kita miliki itu kita bagi kepada orang lain, tidak serakah. Dan kemudian membangun pikiran kita menjadi lebih bersih, yaitu dengan cara membaca sesuatu yang positif, yaitu Al-Quranul Karim. Akan mengikis kotoran-kotoran di pikiran kita yang sebelumnya bacaan-bacaan kita jangan-jangan sudah keluar dari jalur-jalur.
Oh, sudah di medsos banyak macam-macam bacaan yang kita bisa baca, yang bisa ini. Kembalilah ar-ruju' ilal kitabi was sunnah. Kita kembalilah di bulan Ramadan ini, kembalilah kepada Al-Quran. Apakah petunjuk di dalam Al-Quran ini? Melenceng dari Al-Quran enggak? Sunnah kepada sunnah. Maka kita tambahi konsumsi otak kita ini dengan cara membaca apa? Al-Quran, Al-Qira'ah, membaca Al-Quran, mengkaji, belajar agama, belajar tentang Islam kembali, supaya kita tidak menjadi orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti, menjalankan agama tapi tidak pakai ilmu. Ini bahaya. Nanti hanya ikut-ikutan saja. Kepada orang-orang sebelumnya. Dan makanya berarti kan di akhir adalah Rasul bilang kan, banyak kaumku itu yang puasa tuh cuma dapat lapar dan hausnya doang. Iya. Kan orang kadang mikir puasa bolong berapa gitu. Kira apa sih bukti dari suksesnya puasa itu, Ustaz? Iya. Puasa mempunyai efek yang dahsyat dalam pribadi setiap orang yang berpuasa itu. Ya. Efeknya itu bukan efek negatif, tapi justru efek yang positif. Kalaulah kemudian lapar, kalaulah kemudian haus, maka memang sementara haus dan lapar itu menyengsarakan, ya. Tetapi di balik menyengsarakan sesaat itu ada kebahagiaan panjang. Baik itu kebahagiaan rohani, termasuk juga kebahagiaan jasadi. Yang kebahagiaan rohani adalah orang itu menjadi lebih mampu untuk menahan diri. Karena hakikat dari asyam atau puasa adalah mengendalikan diri. Nah, ini efek dari sisi spiritual kita. Hati kita, emosi kita, perasaan kita terkendali. Tidak gampang terbakar. Tidak gampang terprovokasi. Baru melihat, aduh enak banget ya, ambil saja makan, nggak peduli punya siapa, punya dia. Terkendali. Itu efeknya. Tidak hanya di bulan Ramadan, efek dari puasa sebulan Ramadan, tapi nanti setelah bulan Ramadan dalam kehidupan kita, terkait dengan makanan, terkait dengan minuman, terkait dengan harta benda, hati kita terkendali. Dilihat dulu ini milik siapa, sumbernya dari mana, ini mendolimi atau adil, ini sah milik saya atau masih campur-campur dengan milik orang. Ini efek dari puasa dari sisi hati jiwa kita. Jiwa kita menjadi lebih lebih mampu mengendalikannya, terkendali. Ini jiwa kita menjadi tidak rakus, menjadi tidak sombong, menjadi tidak tidak semaunya sendiri, mengikuti hawa nafsunya. Puasa, asyam, al-imsak, as-sabr, tahan. Nah, yang kedua adalah efek atau pengaruh yang sifatnya lahiriah. Gara-gara kita lapar sesaat tadi, gara-gara kita haus kali ini, itu mempunyai efek bahkan kepada fisik kita. Yang tadinya kenyang terus, lambung kita ini, maka diajari untuk jangan kenyang terus. Capek ini mesin yang menggiling ini, perlu direhatkan, diistirahatkan. Punya efek fisik kita menjadi lebih sehat, menjadi normal kembali, ya, dalamnya. Begitu pula di masyarakat. Puasa ini memberikan efek sosial yang dahsyat. Karena apa yang tertumpuk
dari rizki Allah yang diberikan Allah kepada kita ini tidak kita konsumsi sendiri. Kita puasa, tidak kita ambil, tidak kita makan. Lalu dikemanain? Untuk ditabung? Enggak ditabung. Enggak kita makan untuk nanti dimakan double di waktu buka. Bukan. Untuk apa? Dibagikan kepada masyarakat halayak yang di sana ternyata banyak yang benar-benar puasa tidak makan bukan karena, tapi karena tidak punya makanan, tidak punya duit untuk memberi makanan, tidak punya minuman untuk memberi makan, memang lapar. Jadi efek sosialnya kemudian asyam itu adalah kepedulian sosial, ikut berperan dalam pemberdayaan umat, pemberdayaan masyarakat, menyisihkan dari yang dimiliki ini. Sebetulnya saya makan, tapi tidak saya makan. Sebetulnya saya miliki, saya kantongin, tapi tidak saya kantongin. Coba dipikirkan nanti bawahnya makan siangnya, yang biasa makan siang itu jangan dipakai, bagi kepada orang. Setiap hari begitu, 30 hari. Makan siangnya itu berapa? 25.000 kali 30 hari, kasih ke orang yang belum makan. Yang inilah efek dari puasa. Jadi efek dari puasa itu pengaruh untuk jiwa kita, tapi juga pengaruh untuk pribadi kita dan masyarakat sekitar kita. Jadi bukan jatah makan pagi siang dirapel ke bukan, tapi jatah pagi sama siang untuk orang lain dibagi untuk orang lain. Pagi dan siang biarlah untuk orang lain. Berapalah kira-kira 50.000 pagi dan siang 50.000 umpamanya, atau 40.000 kasih ke orang. Bisa dikumpulkan selama 30 hari, 40 kali 30 1.200.000 ya. 1.200.000. Jangan belikan baju baru. Nanti sayang ini punya uang 1.200.000 nih. Sayang dikasih orang. Beliin baju baru. Jangan. Dibagilah kepada orang. Begitu pula ketika kita bisa membeli baju baru, umpamanya sarung baru, jangan hanya membeli satu. Belilah 10 SIM. Satu dipakai, yang 11 dibagi ke yang begitu. Inilah membuat kegembiraan tadi itu, efek dari puasa. Makanya saya belum puasa dulu Bu Anissa ya, kan orang sering bilang untung saya lagi puasa, makanya saya nggak marah, makanya saya berbagi, makanya saya tahan-tahan ya. Harusnya kita pikirnya untung kita belajar dari puasa, maka kedepannya kita mesti sama kayak bulan puasa. Dengan belajar berpuasa itu maka kita tidak, kalau ada yang mencoba untuk menyerang kamu atau menghinakan kamu, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Jangan terpancing emosi lalu nanti bergontok-gontokan. Sekiranya terakhir Ustaz, kira-kira pesan dan nasihat Ustaz kepada umat biar bulan puasa ini jadi bulan puasa yang sukses itu tahun ini. Baik, sahabat Al-Azhar yang berbahagia, ini Ramadan beberapa hari lagi akan datang kepada kita, dan oleh karenanya kita harus menyambut bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, seolah-olah bahwa Ramadan ini adalah terakhir yang datang kepada kita, dan Ramadan yang akan datang kita tidak tahu apakah kita akan masih ketemu lagi atau ini yang terakhir. Anggaplah ini adalah Ramadan yang terakhir. Oleh karenanya, karena ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka kita upayakan agar Ramadan yang terakhir ini adalah Ramadan yang terbaik. Pastikan bahwa ibadah-ibadah kita yang mahdoh kepada Allah langsung, yang secara vertikal kita lakukan dengan yang terbaik. Begitu pula dengan aktivitas-aktivitas sosial kita. Kita berupaya untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan yang terbanyak, untuk memberikan yang setulus mungkin, sehingga komunikasi yang secara vertikal maupun yang horizontal itu kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ini membutuhkan perjuangan, ya, membutuhkan
upaya yang sungguh-sungguh, tidak bisa hanya sekedar, tidak bisa kita hanya main-main. Maka pastikanlah bahwa Ramadan tahun ini kita punya program-program, punya agenda-agenda, punya target-target yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Berkaitan dengan makanan, bagaimana nanti akan saya bagi kepada siapa-siapa, berapa jumlahnya, saya mengeluarkan berapa persen dari gaji saya satu bulan ini. Apalagi bulan ini, bulan Ramadan biasanya ada gaji tambahan, bulan tambahan. Nah, pastikan konsumsinya berlebih, tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk bisa dibagi kepada yang lain. Diagendakan, diprogramkan berkaitan dengan baik yang ibadah-ibadah sosial maupun yang ibadah-ibadah virtual, agar Ramadan ini bisa menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Syukuran jazakallahu khair Ustaz Sobah atas ilmunya hari ini. Insyaallah apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi bekal terbaik untuk bulan Ramadan nanti kepada ayah, bunda, dan abang kakak semua. Dan terima kasih telah menyaksikan podcast hari ini. Insyaallah barokah selalu dan diberikan kemudahan untuk menghadapi bulan puasa nanti. Saya William Witari Syarif sebagai moderator mau pamit undur diri dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.